warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Rafsanjani dan teman saya Muhammad Zulfikar. Ya, oke. Kami dari Universitas Unindra, jurusan Pendidikan Ekonomi. Ekonomi. Ya. Sebelumnya terima kasih sudah mengizinkan kami bersilaturahmi ke Bapak. Ya, ya. Dalam rangka Dalam rangka tujuan maksud kami untuk mengunjungi ini ingin mewawancari Bapak. ya. Mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri. Oh ya, baik. Waalaikumsalam. Tadi belum dijawab ya. Alhamdulillah udah silaturahminya udah diterima di sini di rumah. Ya, perkenalkan juga saya Pak Godan. Ya, Pak Godan Balahi sehari-hari beraktivitas mengajar di SD di daerah Kecamatan Ciawi ya. Salah satu SD yang kategorinya termasuk kategori siswa yang banyak ya, sekitar 573 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian juga udah ngajar hampir 21 tahun dari 2003 ya sampai sekarang, berarti 2025 kurangi berapa tahun? 22 ya? Iya. Mau 22. Alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan sampai nanti pensiun bisa. Amin. Oke, itu aja mungkin perkenalannya ya sementara. Kemudian untuk pertanyaan saya nih Pak, Ya, kenapa? apa sih yang paling membuat Bapak bersemangat setiap kali masuk ke dalam kelas itu? Yang paling bersemangat kalau ya dulu apa sekarang nih? Soalnya beda kalau beda ya. beda ketika awal ngajar, pertengahan pas 10 tahun ngajar sama yang sekarang dari 15 tahun ngajar, beda tuh, semangatnya beda. Dasarnya beda-beda tuh. Mungkin yang sekarang aja. Sekarang aja. Ya, Nah, yang sekarang itu jadi karena pertama ya, jadi ngelihat bahwa pertama adalah panggilan jiwa ya, panggilan pribadi, panggilan juga semangat dari diri sendiri bahwa berkeinginan untuk yang pertama adalah mengamalkan ilmu. Jadi ilmu yang dulu pernah nih misalnya si AA sekarang lagi pada kuliah kan. Iya. Nah, alhamdulillah tuh sekarang bisa diamalkan gitu. Yang pertama mengamalkan ilmu, yang kedua adalah semangat karena melihat anak-anak di sekolah juga bersemangat. Nah, jadi ketika kita berangkat dari rumah ke sekolah itu udah lihat, kebayang tuh di jalan tuh muka anak-anak tuh nyambut kita pas di kelas atau nyambut pas di depan pintu kelas kayak gitu. Karena Jadi, terpacu semangat dari betul siswa dari jadi siswa jadi semangat. Nah, yang pertama tadi ya kewajiban ya, panggilan jiwa, yang kedua adalah semangat anak-anak juga, yang ketiga menjalankan tugas sehari-hari di sekolah. Jadi karena memang kebetulan untuk tahun ini dikasih tugas untuk ngajar di kelas 6, alhamdulillah kita Bapak khususnya dikasih anak-anak yang super ya, jadi harus punya ekstra waktu ekstra gitu, buat buat nyempetin waktu, ngasih pertama ngasih motivasi, ngasih pembelajaran ke anak-anak itu gimana caranya biar belajar semangat terus dan sebagainya. Oh gitu. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, nilai atau prinsip hidup apa yang paling ingin Bapak tanamkan kepada siswa, bukan hanya melalui pelajaran tetapi melalui keteladanan? Prinsip hidup ya. Jadi kalau keteladanan kan berarti bapaknya dulu yang harus baik ya. Ya. Karena sudah yang pertama karena panggilan jiwa, yang kedua memang ketika waktu di tahun 2014 itu sumpah jabatan ya. Kalau di pegawai negeri itu ada sumpah jabatan. Jadi makanya pertanyaannya prinsip hidup ya. Iya. Nah, maka prinsip hidup yang Bapak jalani sekarang itu adalah bagaimana sebanyak mungkin, sebaik mungkin, bagaimana mungkin seefektif mungkin Bapak bisa jadi teladan, bisa berguna bagi anak-anak
bisa setiap saat, misalnya ketika mereka butuh pembelajaran, ketika mereka butuh nasihat, ketika mereka butuh satu sosok. Nah, gimana caranya? Mungkin mereka bisa, salah satunya bisa menemukan dari bapak gitu, satu sosok sebagai tauladan. Kan sebagaimana yang kita tahu bahwa suri tauladan yang paling baik itu kan Kangjeng Rasul ya, Nabi Muhammad. Nah, gimana kita bercermin dari perilaku beliau, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dicerminkan lagi ke anak-anak di pembelajaran sehari-hari, seperti itu. Jadi prinsip hidupnya ya, kalau bapak ya khususnya, gimana caranya setiap hari bisa terus berguna buat anak-anak. Seperti itu, Pak. Kemudian bagaimana Bapak mendefinisikan kesuksesan seorang siswa? Apakah hanya tentang nilai akademik atau ada aspek yang lain? Kalau sukses siswa mah ini macam-macam nih. Yang pertama ada, kalau yang akademik mah kan udah jelas ya, itu mah ya mungkin dari nilai sehari-hari. Kemudian mereka misalnya nih kalau udah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bisa melanjutkan misalnya ke sekolah negeri atau sekolah yang favorit seperti itu. Kemudian nanti di universitas mungkin dapat beasiswa kayak gitu kan. Itu mungkin untuk siswa-siswa yang berprestasi ya. Nah, tapi punya pengalaman nih Bapak. Jadi ternyata kesuksesan anak-anak didik itu nggak bisa diukur kayak gitu. Nah, jadi harus kan ada dua sisi ya. Ada kemampuan emosional, ada kemampuan akademik. Nah, ternyata anak-anak ini pengalaman. Anak-anak yang dulunya misalnya dalam tanda kutip nilainya di bawah gitu ya, tapi ternyata kreativitasnya malah lebih canggih lagi mereka gitu. Itu mungkin udah hukum alam ya apa gimana. Jadi ternyata ada yang pada jadi pengusaha ayam, ada yang jadi pengusaha kayak toko biasa, tapi tokonya udah punya banyak cabang di mana-mana tuh. Pas kebetulan beberapa waktu bulan lalu ada yang main ke sekolah tuh. Pak, masih kenal nggak sama saya, katanya gitu. Muka mah tahu tapi nama udah lupa, sekian ribu gitu. Mungkin dengan waktu Mas masih ngajar sama Bapak belum ketemu tuh bakatnya. Bisa jadi setelah mungkin diajar oleh guru yang lain, mungkin di SMP-nya diajar oleh guru yang lain lagi, nah mungkin ketemu lah bakat mereka di mana gitu aslinya. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi bahkan buka bisnis sendiri malah kayak gitu. Nah, maka kalau ukuran kesuksesan anak itu beragam. Jadi nggak hanya bisa dinilai dari nilai akademik, tapi mereka pun harus juga kita ukur dari kemampuan bakat mereka tersebut. Bahkan ada anak yang tadinya emang nggak bisa baca sama sekali, ternyata emang bukan ke situ jalurnya, jadi pemain bola. Gitu. Nggak bisa diprediksi. Nggak bisa gitu. Maka nggak bisa tentuin dari nilai gitu. Gitu. Jadi kita harus dari berbagai aspek ngelihatnya. Kemudian jangan sampai misalnya nanti nih udah lulus, udah misalnya ngajar juga nih, jangan sampai ngelihat anak itu sampai sebelah mata gitu. Jadi gimana caranya tolong mereka untuk bantu menemukan kompetensi dirinya masing-masing. Itu mungkin ya kalau untuk kesuksesan anak-anak ya menurut Bapak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, jika ada satu hal yang bisa Bapak ubah di sistem pendidikan kita nih, apa yang akan itu dan mengapa gitu? Sistem pendidikan ya. Sebetulnya kalau untuk sistem pendidikan, apa yang bisa saya ubah kayaknya belum bisa nyampe ke situ ya, karena pertama saya bukan pembuat kebijakan. Kedua ya mungkin saya, walaupun memang saya sebagai pelaksana di lapangan ya, kalau guru kan berarti pelaksana ya, yang pembuat kebijakan biasanya Kementerian Pendidikan. Kemudian kalau yang di Bandung Balai Besar Pendidikan Indonesia kayak gitu. Nah, mungkin mereka ini bisa mengambil apa yang harusnya mereka kerjakan dari sistem pendidikan sesuai dengan pengalaman guru-guru di bawah kayak gitu. Tapi
kalaupun memang ada yang harus dirubah, itu kayaknya bukan sistemnya, karena beberapa sistem yang sudah pernah Bapak jalani dari mulai ini 2003 ya. Iya. Dulu pertama tuh pernah ingat ngajar tuh KTSP, KTSP ya. sistemnya, kemudian udah berubah ganti lagi jadi Kurtilas. ganti lagi sekarang Kurman. Iya. Sekarang jadi yang baru Kurnas kan. Iya. Nah, jadi Pak Menteri yang sekarang. Nah, sebetulnya segimanapun seringnya sistem dirubah, tapi kesehatan mental, misalnya kesehatan pemerintahannya itu tidak dijaga, nggak bakal berjalan dengan baik. Jadi nanti jangan kaget kalau udah terjun di lapangan, kelihatan tuh mana yang sehat, gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Nah itu jadi ternyata gitu, nanti belajarlah dari sekarang gimana caranya. Jadi bukan sistem yang harus dirubah, paling bukan dirubah ya, modifikasi ya. Kalau Modifikasi sistem, dari metode pembelajaran. betul. mengajarnya. Karena kalaupun sistem itu dari zaman Ki Hajar Dewantara juga udah bagus kan, taman siswa Iya. mereka gitu kan. Malah pencetus pertama kan beliau ya, diadopsi disempurnakan jadi kurikulum tiap 5 tahun sekali berubah seperti itu. Jadi yang harus berubah adalah mindset dari si pelaksana pendidikan tersebut, termasuk kita nih, termasuk guru, bahwa termasuk kepala sekolah, termasuk pengawas pendidikan dan sebagainya, dari level bawah sampai ke atas. Jadi harus bersatu gitu untuk membangun masyarakat, khususnya pendidikan. Kalau sistem mungkin mereka lah yang lebih hebat ya, para profesor ya lah, lebih pintar gitu. Nah, yang belum dicoba itu adalah ini, kalau di negara lain kan profesor itu ngajar SD. Nah, di kita belum dicoba. Kalau mau saran, cobalah si profesor ngajar sekolah dasar kayak gitu. Turun langsung ke lapangan, jadi jangan bikin sistem terus. Gitu, jadi mereka ikut andil, ikut ngajar juga, ikut bimbing, ikut ngedidik seperti itu. Seharusnya ngikutin penerapan luar dulu, coba. Betul. Coba, gitu. Yang mereka cetuskan itu coba dulu. Mereka sendiri dulu aja. Ya ikut. Misalnya nggak harus setiap hari, juga misalnya beberapa waktu lah, sebulan misalnya 2 kali. Jadi para profesor pendidikan yang di atas tuh ikut ke bawah. Itu mungkin kalau untuk saran ya. Kalau untuk sistem mah Bapak rasa mau pakai sistem yang manapun bagus sih, gitu. Kalau pendidikan mah, cuma kan orang-orang yang menjalankannya yang bikin sistemnya nggak bagus gitu. Iya benar. Kayak gitu. Itu mungkin ya jawabannya.